memiliki pikiran Kristus adalah sesuatu yang hari ini harus kita miliki. Kenapa? Karena kita ada dalam Sinode Gereja Bethel Indonesia yang punya visi besar, yaitu to be like Christ, menjadi seperti Kristus ya. Jadi kita harus menjadi seperti Kristus dalam setiap tindakan, kehidupan, bahkan cara berpikir kita harus memiliki pikiran Kristus ya. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika kita berjalan dengan pikiran kita, seringkali kita menjadi orang yang sulit mengalami banyak mujizat, berkat, bahkan ada banyak hal yang kita sulit mengalami banyak sukacita, damai sejahtera ketika kita berjalan dengan pikiran kita, bukan dengan pikiran Kristus. Maka hari ini izinkan saya berbagi tentang apa itu memiliki pikiran Kristus. Mari kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai 16, saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Ada yang disebut manusia duniawi dan ada manusia rohani ya. Jadi ada manusia duniawi berpikir dengan cara dunia, manusia rohani berpikir dengan cara Kristus ya. Nah, kalau apa yang dipikirkan manusia rohani nggak bisa diterima oleh hal-hal yang mereka orang-orang duniawi pikirkan. Bahkan mungkin hari ini saudara beribadah pun bagi orang duniawi, mereka nggak bisa mikir sejauh itu ya. Misalnya Anda ditanya, mau kemana minggu pagi begini? Oh mau kebaktian, ngapain kebaktian? Minggu kan enak istirahat, sepanjang minggu kita udah kerja, enak istirahat, ngapain kebaktian? Mungkin mereka berkata ngapain mesti kebaktian, kan mending kita olahraga ya kan. Nah itulah dunia, mereka tidak menganggap hal yang penting tentang hal yang rohani. Kenapa? Karena memang mereka, istilah saya itu nggak nyampe mikirnya gitu ya, mikir mereka nggak nyampe ke situ. Nah bersyukurlah kita yang hari ini menganggap ibadah itu penting, pelayanan itu penting ya, kehidupan kita harus diarahkan kepada Tuhan. Baik, mari kita akan lanjutkan ya. Sekali lagi, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Nah, Paulus memberikan kepada kita sebuah nasihat di warna kuning itu, saudara. Itu nasihat yang harus kita turuti, karena ini adalah bagian dari firman Tuhan. Apa itu nasihatnya? Yuk mari baca sama-sama yang cetak warna kuning. 2, 3, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sekali lagi katakan pikiran Kristus. Nah inilah nasihat kita, nasihat Paulus yang ingin saya sampaikan buat kita hari ini. Bagaimana kita dalam hidup ini harus memiliki pikiran Kristus, saudara. Maka inilah yang menjadi sebuah tuntunan hidup kita. Berbicara tentang pikiran Kristus, saya ingin kita mulai dari melihat apa itu pikiran ya. Pikiran itu sesuatu yang harus kita pahami karena pikiran itu mempengaruhi sikap dan perbuatan kita, saudara. Apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan, saudara. Saya percaya ketika Anda ibadah ini mungkin terlintas ya, perut mulai bunyi, kru gitu ya. Habis ini mau makan pecel gitu ya. Itu terlintas di pikiran kita ya. Saya percaya setelah selesai saudara selesai ibadah, Anda akan naik motor, naik mobil menuju ke warung pecel ya. Kenapa? Karena terlebih dulu kita sudah memikirkannya. Betul ya? Kenapa? Karena pikiran itu menggerakkan kita. Kenapa kita kebaktian pagi ini? Karena tadi malam mungkin kita sudah memikirkan, besok mau kebaktian pagi yang jam 7 gitu ya. Maka Anda bangun pagi-pagi, kita mandi, kita gosok gigi, mungkin ada yang sudah sempat sarapan. Anda manasin motor, manasin mobil, ganti baju, melangkah ke tempat ini. Kenapa? Karena kita sudah memikirkannya. Pikiran untuk beribadah menggerakkan Anda bangun pagi, masuk ke kamar mandi, Anda ganti baju, Anda manasin mobil. Itulah tindakan-tindakan kita dipengaruhi ketika kita sudah memikirkannya. Nah itu sebabnya pikiran itu mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Dan yang paling hebat dari pikiran kita adalah pikiran ini adalah medan pertempuran secara rohani yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ada dosa yang bisa dilakukan di dalam pikiran kita, saudara.
Bagi mungkin sebuah kepercayaan lain, namanya dosa perzinahan adalah ketika seorang laki-laki melakukan hubungan seks dengan orang lain yang bukan muhrimnya, bukan istri atau suami sahnya. Itu namanya dosa zina ya. Tapi kekristenan ngomong begini, ketika engkau melihat seorang wanita dan kau menginginkan dia tidur denganmu, engkau sudah berzina di dalam pikiran dan di dalam hatimu, ya kan? Maaf kata, saya nyentuh saja enggak, saudara. Saya colek aja enggak. Tapi saya bisa berzina dengan wanita manapun. Lewat apa? Pikiran. Maka pikiran ini bisa membawa Anda dalam dosa. Pikiran ini bisa menjatuhkan kita. Pikiran kita membuat kita bisa tidak lagi kudus. Maka hati-hati. Pikiran ini medan pertempuran yang sangat berbahaya, saudara ya. Dan masalahnya pikiran kita nggak bisa dikuasai ruang dan waktu, saudara. Apa yang Anda pikirkan hari ini, saudara bisa memikirkan sebuah tempat yang nun jauh dari kota Surabaya. Anda lagi mungkin kepikir anak saudara lagi kuliah di Jakarta, di China, di Singapura, di Australia. Orangnya ada di Surabaya, tapi pikirannya bisa memikirkan orang-orang yang nun jauh di sana. Itu sebabnya pikiran ini penting. Nah kalau pikiran ini iblis masuk dan menguasainya, maka kita akan hidup dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Maka orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang mau bertumbuh dewasa harus memiliki pikiran Kristus, saudara. Maka hari ini kita akan melihat sesuatu nasihat firman Tuhan yang begitu baik dalam sebuah peristiwa yang kita lihat bersama-sama. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 1-3, nanti dilanjut di Yohanes 11 ayat 43 sampai ayat 44. Perhatikan, ini kisah yang terkenal, Lazarus dibangkitkan ya. Saya akan baca untuk kita. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kemudian ayat yang ke-43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saya hanya ingin menutup kisah ini dengan sebuah kalimat bahwa akhir kisah Lazarus ini adalah mujizat. Tapi dari kisah Lazarus dibangkitkan ini kita melihat adanya pikiran Kristus yang harus menjadi tuntunan kita. Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah pikiran Kristus itu begini, memandang setiap peristiwa itu pasti ada rencana Tuhan. Ucapkan sama-sama yuk, 2, 3. Setiap peristiwa pasti ada rencana Allah. Di dalam ayat yang keempat dan 5, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ayat yang warna kuning, perhatikan. Tetapi, baca sama-sama, akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan, pikiran Kristus itu pikiran yang selalu berpikir gini, setiap peristiwa pasti ada rencana Tuhan. Bahkan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang seolah-olah buruk sekalipun, saudara nggak gampang kecewa, nggak gampang lemah karena saudara berpikir gini, pasti ada rencana Tuhan. Mungkin saudara harus diizinkan rugi dalam bisnis. Saudara tidak sedang meratapi tentang kerugian itu. Saudara masuk kamar dan berkata, Tuhan, apa rencanamu? Dan aku percaya pasti ada rencana Tuhan. Lihat ya, Yesus ketika mendengar Lazarus sakit, dia ngomong gak apa-apa. Penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sakit loh. Sakit, Tuhan berkata nanti sakit ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, orang berkata sakit itu adalah hukuman, sakit itu kutuk, sakit itu adalah kelemahan. Tapi Tuhan Yesus punya pikiran yang begini, sakit itu untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Dalam sebuah peristiwa, saya ingin memberikan kepada kita sebuah gambaran, setiap peristiwa pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika apapun yang terjadi,
rencana Anda gagal. Saudara berkata begini, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Rencanaku gagal berarti enggak terbaik. Pasti ada rencana Tuhan. Kalau saudara hidup dengan pikiran Kristus seperti ini, engkau menjadi orang yang tidak mudah kecewa, enggak mudah stres, enggak mudah tertekan, enggak mudah depresi, saudara. Kenapa? Karena saudara selalu berpikir begini, seperti pikiran Kristus, enggak apa-apa. Pasti ada rencana Tuhan. Tuhan Yesus, Lazarus sakit, enggak apa-apa. Nama Tuhan biar dimuliakan. Saudara, setiap peristiwa itu pasti ada sebuah rencana Tuhan, saudara. Maka, next, pikiran Kristus itu tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Ingat ya, tidak ada kebetulan, yang ada adalah bahwa semua dalam rencana Allah. Termasuk mungkin yang kita lakukan, kita anggap salah. Kita mungkin berkata, aku ngambil keputusan yang salah. Tetapi kita percaya bahwa justru disitulah Tuhan ingin membelokkan kita kepada jalan yang benar. Rencana Tuhan itu ujungnya pasti baik. Ini yang kita mesti pahami. Walaupun bagi kita gagal, tapi percaya begini ya. Ujungnya pasti baik. Katakan ujungnya pasti baik. Ya. Kenapa? Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kadang pikiran kita itu beda dengan pikirannya Tuhan. Tapi kalau saudara ini berpikir dengan caranya Kristus, saudara akan lebih bisa melihat bagaimana rencana Allah itu lebih mulia. Setiap peristiwa pasti ada rencana Tuhan. Saudara, ada satu peristiwa yang saya alami yang cukup unik ya. Saya sendiri baru ngerti ternyata, oh ini toh rencana Tuhan gitu ya. Berapa waktu yang lalu saya melayani di sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Gereja mungkin jemaat sekitar 100-an. 100 lebih dikit lah. Nah kalau 100 ini kan saya sebagai pengkhotbah bisa seperti ini ya. Saya bisa eye contact, saya bisa lihat muka dengan muka, saya bisa lihat orang langsung ya. Jadi saya khotbah, nah waktu saya sedang berkhotbah ada seorang ibu duduk di barisan kursi nomor 2 dari depan. Sama suaminya, saudara. Ibu itu begitu, puji-pujian semangat saudara, nyanyi. Nyanyi, tapi begitu saya diserahkan untuk mic untuk saya berkhotbah, saya maju berkhotbah, shalom. Saya baru ngomong shalom, dia lipat tangan di dada, kepala tunduk dan tidur saudara. Waduh, saya pikir ini saya udah siapin khotbah mati-matian, susah-susah ditinggal tidur. Lebih parah lagi, tidurnya saking pulesnya mulai terdengar suara-suara yang mengganggu saudara. Suaminya itu enggak berani bangunkan dia, diem aja saudara ya. Saya mulai terganggu nih, saya dalam hati, aduh gimana ini ada lagi khotbah, orang lain udah mulai bisik-bisik, mulai ngomong begitu ya. Saya merasa gini, aduh ini ibu ini tidak menghormati nih, saya lagi khotbah ya, dia malah tidur ya, apakah khotbah saya tidak menarik atau seperti apa. Tapi kan gak harus tidur sampai ngorok-ngorok begitu di dalam gereja gitu kan. Pules sekali saudara ya, sampai suara ngoroknya cukup mengganggu. Sebagai manusia dalam hati ngomong begini, ya wis, nanti pulang kebaktian tak tegur gitu ya. Dan selesai kebaktian, saya nyalami jemaat di belakang. Ibu ini ada di paling belakang, saya ngomong kebetulan paling belakang, saya bisa ngomong lebih banyak gitu ya. Dan ketika sampai ke saya saudara, ibu ini saya salami. Wah ini dia nih kesempatan saya ngomong. Kenapa kok tidur begitu ya? Waktu saya salami, ibu ini keduluan ngomong sama saya gini. Pak, terima kasih pelayanannya. Sangat memberkati saya. Anda pikir ya, coba saya ini lagi jengkel karena khotbah ditinggal tidur. Disalami, Pak pelayanannya memberkati saya. Enggak tambah jengkel saya kan? Siapa yang memberkati kamu tidur ya kan? Itu pikiran saya mulai berkecamuk. Saya belum ngomong, dia udah ngomong kayak gitu, saudara. Saya ngomong, aduh, saya ngomong, kok bisa sih? Orang tidur ngomong diberkati itu kan, aduh itu bahasa sorga banget kan? Ya kan, orang nggak pernah dengar khotbah ngomongnya diberkati Tuhan. Tapi kemudian ibu ngomong, Pak boleh nggak ngobrol sebentar? Dan suaminya mendampingi, diem aja begitu ya. Dia cerita begini, Pak,
saya ini ada sesuatu yang menjadi pemikiran saya. Saya beberapa bulan ini sulit tidur dan yang paling parah Pak, saya sudah yang terakhir ini, saya belum tidur 5 hari. 5 hari dia nggak tidur merem sedikit pun. Saya nggak tahu, saya pernah nggak tidur semalam ya, dan itu rasanya limbung sekali ya. Saya berapa hari yang lalu, waktu lalu pelayanan dengan istri ke Jember. Saya nggak biasa perjalanan naik kereta malam ya. Saya naik kereta malam, berangkat setengah 7 malam sampai Jember jam 4 pagi saudara ya. Dan semalam nggak bisa tidur di kereta. Udah berisik ya, setiap stasiun berhenti. Ya, kita akan sampai ke stasiun. Wah, bangil, baru 15 menit kita mau merem lagi, ngomong lagi suara keras, jadi kita nggak bisa tidur ya. Jadi saya nggak bisa tidur semalam itu agak limbung. Saya nggak tahu gimana rasanya orang nggak tidur selama 5 hari, saudara ya. Dan dia ngumpak saya, dan ada seorang dokter yang saya waktu pernah cerita begini, dokter ngumpak itu orang 5 hari nggak tidur, itu rasanya kayak orang, kayak mayat hidup gitu ya. Udah nggak rasa apa-apa gitu. Jadi orang bisa mati setiap saat, dan saya mendengarkan dia cerita, oh gitu, ya Pak, saya 5 hari terakhir ini paling parah. 5 hari saya nggak bisa tidur, biasanya saya cuma 2 hari. Saya udah minum obat tidur dari dokter, tetap nggak bisa tidur. Dan 5 hari saya nggak bisa tidur. Tadi Bapak ngomong shalom, tiba-tiba saya tidur. Saya mulai pikir, terus apanya? Dan sepanjang Bapak khotbah, saya tidur pules Pak. Dan itu belum pernah saya terima sepanjang 5 hari. Terima kasih Pak, saya bisa tidur waktu Bapak khotbah. Kan bingung saudara saya kan? Bagaimana saya harus mensikapinya ya kan? Saya mau jengkel, saya mau bersyukur, tapi saya percaya begini, setiap peristiwa pasti ada rencana Tuhan, amin. Pikiran saya kecewa saudara, lihat orang kayak gini, jengkel kan? Tapi ternyata pikiran Kristus itu berpikir bahwa semua pasti ada rencana Tuhan. Bahkan termasuk saya khotbah dan tinggal tidur pun pasti ada rencana Tuhan. Jadi mulai dari itu saya setiap kali khotbah ada orang tidur, saya tidak marah-marah saudara ya. Ya. Karena siapa tahu mungkin Anda nggak tidur selama 5 hari ya. Tapi saya percaya begini, setiap peristiwa itu rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan, itu adalah pikiran Kristus. Maka dalam setiap peristiwa, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya menengok seorang yang baru kecelakaan. Waduh, kulitnya terkelupas semua. Kesakitan, saya ngomong gimana sih? Kok nggak hati-hati begitu? Naik motor kan hati-hati, sudah hati-hati Pak. Tapi tetap aja ditabrak orang dari belakang. Aduh kok bisa kayak gini, kenapa? Jemaat ini ngomong gak apa-apa Pak, pasti ada rencana Tuhan. Waduh saudara, ini loh orang itu kalau pikirannya Kristus kayak gini ini hidupnya pasti tenang saudara ya. Sehingga seperti Kristus ngomong, Lazarus sakit gak bingung, oh sakit apa? Gimana? Stadium berapa? Panik enggak? Pasti ada rencana Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kan begitu ya kan? Ini pikiran Kristus yang pertama adalah setiap peristiwa pasti ada rencana Tuhan. Yang kedua, pikiran Kristus itu semua ada dalam waktu yang tepat. Saudara, ucapan sama-sama. 2, 3 semua ada dalam waktu yang tepat. Di ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, baca sama-sama, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, Yesus dikabari Lazarus sakit kritis dan respon Yesus, dia enggak buru-buru, Yesus sengaja, katakan sengaja. Kenapa Yesus sengaja untuk tinggal? Bahkan ketika Yesus sampai ke Betania, Lazarus sudah dikubur 4 hari. Orang berkata terlambat. Tetapi percayalah, waktu Tuhan itu yang terbaik. Katakan amin. Maka next, tentang waktu Tuhan, percayalah bahwa waktu Tuhan itu, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan kenapa seminggu belum dijawab, padahal udah mepet nih, Tuhan ini aku harus perpanjang kontrakan, duitnya belum ada, tinggal seminggu, aduh ini udah kritis. Kritisnya kita tuh belum tentu kritisnya Tuhan loh. Karena waktu kita tidak seperti waktunya Tuhan. Katakan amin. Saudara, maka waktu Tuhan itu dia nggak pernah tergesa-gesa. Yang pasti sabar. Jangan tergesa-gesa saudara.
Biar ikuti waktunya Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan memberikan waktu yang tepat. Walaupun manusia berkata terlambat. Terlambat Tuhan, udah dikubur 4 hari, Lazarusnya di kuburan tuh. Mungkin kalau dibuka udah bau busuk untuk 4 hari. Tapi Tuhan berkata enggak, antar saya ke sana dan Tuhan berkata keluar Lazarus, bangkitlah dan Lazarus keluar, hidup. Maka percayalah, waktu Tuhan itu bukan waktu yang tergesa-gesa. Belajar sabar dan pastinya waktu Tuhan itu yang terbaik. Katakan amin. Jadi sabarlah ketika engkau berdoa. Tidak usah terburu-buru. Menikah, ambil keputusan, bekerja. Tapi ini usia saya sudah 30 tahun lebih Tuhan. Kok belum nikah juga? Tidak usah tergesa-gesa. Kalau kita tergesa-gesa, tidak ikut waktunya Tuhan, jangan-jangan kita yang salah pilih, saudara ya. Nanti kita akan menyesal seumur hidup kita. Maka belajarlah untuk percaya bahwa dalam setiap peristiwa, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau saudara berjalan dengan waktunya, cara berpikirnya Tuhan, pikiran Kristus, saudara akan menganggap segala sesuatu semua dalam rencana Tuhan. Pasti ada masanya, pasti ada waktunya. Ya, saya mengembalakan di kota Magelang. 14 tahun saya menjadi gereja kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, saudara. Tidak punya tempat. Ada ruko, tanya disewakan, harganya berapa? Sekian, nggak berani. Nggak punya duit, mundur ya. Sampai akhirnya ada restoran yang kita lihat mulai sepi. Saya tanya, boleh nggak disewa? Sekali pakai, bayar. Oh nganu aja, saya kasih kesempatan. Dia ngomong gini, beli menu makanan seharga 400.000, saya kasih waktu 2 jam. Oh ya malah seneng ya kan, sudah sekalian dapat tempat, kita dapat makan lagi ya kan, makannya sudah sama pelayan Tuhan, ya cuma makan nasi goreng dan sebagainya. Tapi kita dapat tempat sekali pakai 400.000, pakai 400.000, begitu saudara. Karena restorannya buka jam 9, maka pemiliknya ngomong jam 7 mulai, setengah 9 harus selesai ya. Maka kita udah mulai harus berbenah saudara. Kita ngalami hal yang seperti itu, 14 tahun. Berkali-kali saya berdoa, Tuhan kenapa enggak kirim tempat? Kenapa enggak dikasih tempat? Sampai akhirnya 14 tahun kemudian Tuhan beri yang terbaik. Kan begitu saudara ya. Jadi enggak usah bingung tentang hal, Anda butuh, saudara membutuhkan sesuatu, doa sama Tuhan. Ketika saudara berdoa, kita percaya Tuhan mendengar. Katakan amin. Yang kedua, serahkan waktunya sama Tuhan, kapan dia akan ngasih sama kita. Udah kita akan jalan dengan enteng, pikiran kita enggak rumit. Kita akan jalan dengan santai, kenapa? Karena kita percaya Tuhan enggak pernah lalai dengan janjinya. Dia mendengar doa kita dan dia sanggup melaksanakan setiap jawaban doa kita. Katakan amin. Maka percayalah waktu Tuhan itu yang terbaik. Maka ketika saudara berjalan dalam pikiran Kristus, kita enggak gampang stres. Kenapa? Karena ya sudahlah waktunya Tuhan, ya kan. Kok enggak lulus-lulus? Ya kan, ya sudah waktunya Tuhan. Kok enggak selesai? Waktunya Tuhan. Ya, kita udah melakukan yang terbaik dan ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Percaya, semua pasti ada waktunya Tuhan. Yang ketiga, pikiran Kristus adalah, perhatikan, keadaan orang bisa berubah. Ini ya, manusia berpikir, pikiran manusia berpikir begini, orang itu enggak bisa berubah. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa, nek watuk gampang tombone. Nek watak, angel tombone. Ya kan? Saya terjemahkan ya. Kalau batuk itu mudah diobati. Batuk ya, gampang diobati. Tapi kalau watak itu susah diobati. Saudara, berapa banyak orang ketika melihat begini, seseorang, dia nggak mungkin berubah. Wes zaman ini kayak gitu, keadaan kita nggak mungkin berubah. Saudara perhatikan, pikiran Kristus itu selalu berpikir begini, keadaan dan orang itu bisa berubah. Maka kita mau berpikir dengan cara pikir manusia atau cara pikir Kristus. Coba kita lihat di ayat yang ke 7-9, ini ayat ini cukup menantang saya untuk bisa melihat apa sih artinya ya. Ketika ayat ini berkata demikian, tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Setelah Yesus sengaja 2 hari tinggal,
Yesus berkata, yuk kita kembali ke Yudea, kita kembali mengunjungi Betania ke tempat Maria dan Marta yang anak adiknya Lazarus sedang sakit. Maka murid-murid itu berkata kepadanya di ayat yang ke-8, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, baca sama-sama, 2, 3. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Saudara, ini ayat agak membingungkan kalau kita membaca sepintas ya. Yesus berkata, ayo kita kembali ke Yudea, ayo kita kembali ke Betania, mengunjungi Maria dan Marta serta adiknya Lazarus yang sakit. Muridnya ngomong, Tuhan, kan 2 hari yang lalu engkau dari sana dan pergi pun karena mau dilempari batu. Memang kamu mau kembali ke sana? Istilah orang Jawa, memangnya kamu nggak mau setor nyowo? Memangnya kamu nggak mau, memang kamu mau sedang siap mati begitu ya. 2 hari yang lalu orang mau lempari kamu dengan batu dan kamu berhasil lolos. Masih mau kamu kembali ke sana? Jawaban Yesus ngomong begini, kan ada 12 jam sehari. Saya coba meneliti ayat ini saudara dan saya menemukan ternyata Yesus ingin sedang mengingatkan kepada murid-muridnya. Dalam 12 jam ada banyak kemungkinan keadaan bisa berubah dan orang bisa berubah. Wow. Saya pikir ketika saya baca tafsiran dari berbagai komentar Alkitab, ternyata Yesus sedang berkata, kan ada 12 jam sehari. Ini 2 hari loh. 12 jam menurut Yesus keadaan bisa berubah, orang bisa berubah. Kenapa kita mesti hidup dengan 2 hari yang lalu ketika engkau mau dilempari batu? Ini sudah 2 hari loh. Orang bisa berubah, keadaan bisa berubah. Wah, saya nggak pernah berpikir bagaimana cara pikiran Kristus. Saya ketika membaca bagian ini saya pikir, kenapa saya selama ini harus berpikir dengan cara pikir saya, saudara? Ketika saya berkata, waduh ini orang susah. Ketika kita mungkin mengurus sesuatu, bertemu dengan orang yang sulit. Kita pikir orang ini, aduh sulit ya. Kapan orang ini diganti? Mungkin dia mengepalai sebuah instansi, kita mau mengurus izin ini dan itu dipersulit. Ya ampun, kapan ya Tuhan orang ini diganti? Kadang kita berpikirnya begitu ya. Kenapa? Karena ini sulit. Keadaan sulit. Regulasi kenapa nggak berubah ya? Kok sulit? Semua serba sulit, saudara. Tahukah kita, ketika kita punya pikiran Kristus, kita ngomong gini, semua pasti bisa berubah. Katakan amin. Anda bertemu dengan seseorang yang sering menyakiti kita. Ya. Sebagai hamba Tuhan tidak semua orang senyum dan ramah sama saya. Ya. Puji Tuhan kalau di jemaat yang, wah puji Tuhan, apa kabar Pak Tony? Oh, banyak. Tetapi yang mungkin tidak suka pun banyak, saudara ya. Dan ketika mereka mungkin, kami harus berhadapan dengan beberapa orang yang fitnah terus, ngomongin jelek terus. Pendeta mah gini, wah Pak Tony mah gini. Ngomongin negatif terus kadang dalam hati kesel ya. Orang kok kayak gitu ya. Dan saya kadang berpikir gini, ya ampun, apa bisa berubah orang kayak gini. Tapi dalam perjalanan ketika saya melihat hal begini ya, dalam perjalanan iman saya belajar tentang pikiran Kristus, ternyata keadaan itu bisa berubah loh. Ternyata orang bisa berubah. Yang dulunya benci sama kita, bisa jadi baik sama kita. Pernah gak kita ngalami begitu? Ya kan? Orang yang dulunya benci banget sama kita, sekarang jadi baiknya minta ampun sama kita. Saudara. Kenapa? Karena orang bisa berubah. Keadaan yang sulit, tiba-tiba berubah, saudara ya. Dan itu yang terjadi. Itulah pikiran Kristus. Maka, next, percayalah keadaan yang sulit hari ini pasti akan berakhir. Katakan amin. Karena tidak ada selamanya kesuraman akan ada dalam kehidupan kita. Bahkan Raden Ajeng Kartini pun berkata, habis gelap terbitlah terang. Tidak selamanya gelap kok, keadaan pasti bisa berubah. Saya
punya kenalan, bukan kenalan saya sebenarnya, ini teman mama saya. Mama saya tinggal di Pekalongan, mengenal seorang ibu yang ditinggal mati suaminya waktu dia anak-anak masih kecil-kecil. Dan dia ibu rumah tangga biasa. Maka untuk menghidupi 3 anaknya dia kerja apa saja. Dia ngomong kepada tetangganya, apa yang saya bisa lakukan? Nyuci baju, ngepel rumah, bersih-bersih, nyetrika, tetangga semua digilir. Supaya anak-anaknya bisa hidup, bisa sekolah, saudara. Berat. Tapi beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu dengan si ibu ini. Saya ngomong, tante gimana sekarang? Wah, tante jarang Pekalongan. Tante sekarang kemarin dari Surabaya. Loh, di Surabaya ngapain? Anak tante yang kecil kan jadi dokter di Surabaya. Oh ya? Wah, iya. Kadang tante di Jakarta. Ngapain Jakarta? Anak tante yang kedua di Jakarta, ya ngomong bekerja menjadi manajer sebuah bank di Jakarta. Bahkan anak yang pertama ada di Singapura, punya rumah sendiri di Singapura, bahkan sudah menjadi PR di Singapura. Wah, ternyata keadaan bisa berubah loh, ya kan? Mungkin orang berkata, aduh kamu ditinggal mati suami, janda, sebagai dengan anak kecil-kecil 3 orang, kerjaannya cuma jadi bantu tetangga, nyuci, ngepel, nyetrika bajunya tetangga. Tapi ternyata masa-masa itu bisa lewat. Hari ini si AI ini, si tante ini, Jakarta, Singapura, Surabaya, Jakarta, Singapura, Surabaya. Keliling aja gitu ya, ke tempat anak-anaknya, hidupnya dalam keadaan diberkati Tuhan. Bukan hal yang mana masa-masa kelam yang lalu, habis gelap terbitlah terang, saudara. Yang gelap masa-masa sulit berlalu. Maka kalau hari ini kita berkata, Pak, saya harus mengalami masa-masa sulit. Suami kena PHK, keadaan keuangan berat. Percayalah, keadaan bisa berubah. Katakan amin. Ini pikiran Kristus ya. Kan ada 12 jam sehari kata Tuhan Yesus. Dalam sehari orang keadaan bisa berubah loh. Ya. Dalam sehari keadaan bisa diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah perhatikan sikap orang-orang di sekitar kita juga bisa berubah ketika kita percaya, ketika kita berpikir dengan cara pikir Kristus, kita enggak terus menghakimi dan berkata kepada orang-orang bahwa wais memang cetaknya kayak gitu, memang orang jahat yang mati jadi jahat, memang kayak gitu ya. Suka ngomongin orang enggak bisa sembuh, enggak bisa tobat sampai mati dia kayak gitu. Saudara, percayalah semua bisa berubah. Katakan amin. Saya berdengar seorang ibu yang konseling karena dia harus hidup di rumah suaminya, masih ada ibu mertuanya yang galaknya minta ampun. Ya. 12 tahun dia dalam tekanan ibu mertua yang begitu berat, nangis. Tiap saat nangis terus 12 tahun, saudara. Sampai suatu kali si ibu mertua kena penyakit. Gak ada yang bisa, anak-anaknya gak bisa datang untuk merawatnya. Suaminya harus bekerja, gak bisa merawat. Maka mau gak mau karena dia tinggal serumah, sang menantu yang ditekan ini mulai berbuat baik. Membuatkan bubur, membuatkan makan, merawat, memandikan ibu mertua yang jahatnya minta ampun. Anda tahu seperti kisah sinetron, saudara. Gak sampai sebulan, ini ibu mertua baiknya minta ampun. Dan oleh anugerah Tuhan, mujizat, ibu mertua disembuhkan Tuhan. Sembuh, dan ketika sembuh, itu menjadi menantu kesayangan, saudara ya. Tuhan, 2 hari yang lalu kamu dilempari batu loh di Betania, masih mau kembali ke sana. Tuhan berkata, kan ada 12 jam sehari. Saya pikir jawaban Tuhan itu keren banget ya. Karena dalam 12 jam, ada banyak hal yang berubah. Amin. Dalam kehidupan kita, pasti ada yang bisa berubah. Yang terakhir, pikiran Kristus adalah kematian itu tidur. Sehingga suatu saat ada kebangkitan. Masih di kisah Lazarus, di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh dong. Ya. Tetapi maksud Yesus ialah, baca sama-sama, 2, 3, tertidur, dalam arti
mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Cara berpikir murid-murid itu berbeda dengan pikiran Kristus ya. Pikiran Kristus mati itu tidur. Bagi murid-murid mati itu selesai perkara, terlambat. Tapi bagi pikiran Kristus mati itu tidur. Hari ini apakah engkau berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya? Itu pikiran manusia. Hari ini engkau mesti pulang dengan pikiran Kristus. Kematian itu tidur. Kalau tidur itu berarti akan bangun kembali. Dan kau akan bangun kembali dalam masa kekekalan. Dibangunkan Tuhan. Engkau melek sudah di surga. Ya. Saya sempat berdoa bagi seorang hamba Tuhan senior di Solo. Saya tiap tahun khotbah di gereja itu. Ya. Saya sebut aja namanya nggak apa-apa karena ini kesaksian seorang raksasa iman menurut saya. Tante Emma dari GBS Kepunton Solo. Saudara, waktu beliau sakit, banyak orang mendoakan. Saya termasuk hamba Tuhan yang biasa khotbah di situ, saya membesuk. Saya mendoakan saudara. Dan waktu saya hadir, udah ada banyak keluarga di sekitar situ. Dan si tante, ibu pendeta ini ngomong begini, jangan nangis ya, jangan nangis ya, jangan nangis ya. Itu udah sakit parah loh. Tante gak mau lo kalian nangis. Wah, karena ada sebuah ungkapan yang baik yang dia ucapkan. Ini ungkapan yang terkenal hari ini. Saya ingin kasih tahu, ini ungkapan dari seorang raksasa iman, namanya Tante Emma. Dia berkata, gak usah nangis, ngomong sama anak-anaknya, sebentar lagi mami mati. Sebentar lagi mami gak akan kuat dan mami mati. Tapi gak usah nangis, karena nanti mami tutup mata di bumi, buka mata di surga. Wow. Nanti mami gak usah nangis, nanti mami meninggal nih ya, tutup mata di bumi, tek. Nanti mami buka mata udah di surga. Wah, itu menguatkan. Dan sama teman saya namanya Wawan, pemain musik di sana, dibuatkan kalimat itu sebuah lagu yang bagus sekali ya. Tiada susah, tiada derita, tutup mata di bumi dan buka mata di surga. Kata yang indah, beri kekuatan, bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu saja. Ini satu berkat yang indah, sebuah warisan iman buat kita. Bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya. Kematian itu tidak berakhir semuanya. Karena ketika kematian, pikiran Kristus begini, itu tidur. Kenapa? Karena kita bangkit lagi. Kita akan dibangkitkan dalam kekekalan. Maka next, bagi kita, bagi manusia berakhir. Tetapi bagi Tuhan adalah gerbang menuju kekekalan. Dan kematian bagi dunia itu menakutkan. Kenapa? Karena seolah-olah nggak tahu seperti apa. Tetapi percayalah, kematian adalah sebuah kepercayaan bagi kita. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Katakan amin. Maka kematian seringkali menjadi jawaban bagi setiap keluarga yang harus punya engkong, emak, orang tua yang mungkin sudah sakit parah, di ICU, semua udah diselang. Sudah sulit bernafas. Berapa waktu lalu ada sebuah keluarga jemaat, Pak, ini papa ini udah 72 tahun. Sudah di ICU berapa lama? Dan sulit bernapas. Ini dokter berkata boleh nggak dilobangi di tenggorokannya, dikasih ventilator supaya bisa bernapas lebih baik. Aduh kok kasihan ya, 70 tahun lebih, sudah nggak bisa bergerak, masih harus dibolongin ini dan itu. Rasanya berat ya. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, yakin bahwa kematian bukan akhir segala-galanya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan jauh lebih baik. Maka ketika kita berdoa dan orang meninggal, maka waktu saya dikasih tahu, kita doa dan dikasih tahu keluarga, Pak Tony, Papa sudah dipanggil Tuhan. Maka saya katakan, gimana kalian?
puji Tuhan Pak, Papa sudah tidak sakit lagi. Itu kan jawaban orang yang beriman, orang yang punya pikiran Kristus, betul ya? Gimana Papa? Puji Tuhan Pak, Papa sudah enggak diselang-selang lagi, enggak sulit napas lagi. Dia akan bernapas dengan leluasa di sorga sana. Kematian bagi orang percaya menjadi sesuatu yang bukan menakutkan, tetapi sesuatu yang kita percaya kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir, Tuhan pasti sanggup mengatasi masalah terbesar manusia. Apa masalah terbesar manusia? Bukan sakit penyakit, bukan kebangkrutan, bukan kekurangan. Masalah terbesar manusia adalah kematian. Dan bagi Yesus, kematian bukan hal yang sulit. Tuhan sudah mati 4 hari loh, terlambat loh. Loh enggak apa-apa, bawa aku ke sana. Maka ke kuburan Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Lazarus keluar dan bangkit. Mudah sekali bagi Tuhan. Maka ketika kita hari ini percaya, hidup kita di bumi tidak akan selamanya. Suatu saat kita akan datang kepada Tuhan dalam kekekalan. Lewat kematian. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Seperti Paulus berkata, bagiku hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, itulah berkat kita karena kita terima mahkota kehidupan dan sorga bukan moga-moga. Sorga adalah kepastian bagi orang percaya. Sorga bukan moga-moga ketika Anda mati dengan sebuah pesan. Telah meninggal dunia dengan tenang, nama Anda disebut, umur Anda disebut. Dan kemudian ditutup dengan sebuah kalimat, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Tidak ya? Kita percaya, kita pasti masuk surga. Katakan amin. Karena bagi Tuhan, mati, oh enggak itu tidur. Nanti dia akan aku bangkitkan kembali dalam kekekalan, dalam sebuah kepastian. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada sesuatu yang membuat Yesus ragu. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau orang mati di dalam Tuhan, pasti akan terima kebangkitan.